baik yang hadir maupun yang sudah pulang ya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita kumpul di Masjid Ar-Rahmah, nanti kita kumpul di surga semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya dirinya di sini dekat bapak-bapak, dekat ibu-ibu saya agak ngeri. Saya takutnya kalau dekat ibu-ibu melihat saya nggak bisa tidur. Grogi benar, atau saya takutnya nggak bisa tidur. Ibu-ibu yang di luar kelihatan, kedengeran, tapi di luar nggak ada slide ya, saya nggak ada ya. Oke, jadi saya emang sebenarnya bukan tukang ceramah, tapi dipaksa, ya udahlah. Namanya diundang tamu ya, saya kan tamu di sini sama kayak bapak nih. Kalau kata guru saya dulu, al-dhaif kal mayyit, tamu tuh kayak mayit. Jadi kalau kita bertamu diundang, pasang diri kita kayak mayit. Kan kalau mayit gitu pak, ya dimandiin, diem, dikafanin, disolatin, dikuburin, diem. Coba kalau dimandi dia goyang-goyang, udah kabur. Ya. Pokoknya begitu. Saya juga pasang diri saya kayak mayit deh. Suruh datang, ya datang. Suruh duduk depan, ya duduk depan. Suruh ngomong sekarang, ya ngomong. Ntar pulang dikasih berkat, ambil. Itu saya mah pokoknya gampang aja. Dikasih amplop, bawa. Nggak dikasih, minta ampun. Misalnya minta ampun sama Allah, ya Allah dosa saya apa sih gitu. Canda Pak ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini saya diminta temanya dari panitia. Saya sesuaikan sedikit. Saya karena bukan tukang ceramah kayak di TV atau di mana, biasa ngajar di pesantren sama di kampus ya. Di sini kalau ada Ustadz Ugi rutin ya ngajar di sini ya. Ustadz Ugi Soeharto tuh, Profesor Ugi Soeharto, beliau guru saya. Beliau karena berhalangan, jadi minta saya menggantikan beliau di sini. Ya. Kalau saya ngaji dengan beliau tiap malam Jumat. Ya. Nah, kita akan bicara tentang Maulid Nabi. Tema besar yang saya sampaikan Maulid Nabi Muhammad, lahirnya budaya ilmu dan peradaban. Ya. Seperti apa? Oke, kita lihat slide berikutnya boleh di kalian tak kelihatan di depan, nggak apa-apa nanti di share ya, boleh. Nah ini simple dulu ya. Pertama kita mulai dari tempat lahir Nabi Muhammad. Kalau yang di sini kelihatan ini, kalau dulu gambaran ilustrasinya Nabi Muhammad lahir tuh di daerah Mekah yang tandus, ya tandus. Kalau di Quran Allah gambarkan tuh Mekah fi wadin ghairi zar'in. Ketika Nabi Ibrahim ya taruh Ismail dan Hajar istrinya itu di Mekah, itu disebut fi wadin ghairi zar'in, di satu lembah yang gak ada tanaman. Ya, jangankan Indomaret, ya, jangankan Alfamart, ya gak ada. Tanaman aja gak ada, tapi hidup. Ya, dulu begini, zaman Nabi Muhammad juga gitu mas. Kalau sekarang sih di Mekah enak apa enggak? Enak. Yang belum pernah ke Mekah, saya doain pada ke Mekah. Amin. Yang belum haji, mudah-mudahan haji. Amin. Yang belum umroh juga umroh. Amin. Saya ini jujur aja, kadang-kadang suka malu. Tadi saya disebut berapa kali haji, saya belum haji. Ya, saya kasih tahu aja. Kadang-kadang ada yang sama saya KH, kiai haji. Saya bilang janganlah, berat. Saya belum jadi kiai, belum juga haji. Jadi KH apa Ustaz? Kepengen haji. Ya, gitu aja deh. Mudah-mudahan pada berangkat semua ya. Nah, jadi kalau sekarang sih di Mekah enak. Ya, Bapak Ibu kalau udah pernah ke Mekah enak. Ya. Gua udah suasananya beda daripada dulu. Nah, kemudian kalau kita ke Mekah, itu ada satu bangunan yang sekarang jadi perpustakaan. Kalau Bapak Ibu yang udah pernah umroh atau haji, habis sa'i, ya kan tawaf, naik ke atas sa'i. Habis sa'i keluar tuh ke tempat tahalul. Turun ke bawah, di sebelah kiri tuh karena ada toilet, atasan dikit ada gedung ini nih. Gedung perpustakaan. Nah, ini adalah tempat kelahiran Nabi dulu. Ya, kalau kita kata para ulama, disinilah Nabi dilahirkan, tempatnya di situ. Ya, cuma sekarang supaya tidak hancur bekas sejarahnya, jejaknya dibuat bangunannya menjadi perpustakaan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi umroh haji tuh coba begitu keluar sa'i, sempetin tuh mampir ke sini sebentar, pengen tahu gimana sih bekas tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu ya. Lanjut, Ustaz. Nah, selain di tempat yang tandus,
Nabi Muhammad lahir di Mekah yang waktu itu banyak masalah moral. Ini sebenarnya bukan terjadi di masyarakat Arab aja nih, di semuanya. Kalau kita baca buku-buku sejarah, Bapak Ibu sekalian, di Yunani, Romawi, Cina, Persia, India, semuanya mengalami masalah moral. Semuanya. Di Yunani dikenal dengan mitologi Yunani, mitos, banyak tuh di Yunani itu. Di Romawi ada gladiator, orang berantem sama orang diadu sampai mati, nggak ada wasitnya. Kalau sekarang tinju ada wasitnya, kalau dulu nggak ada. Udah bosan orang sama orang, ganti orang lawan singa sampai mati, pokoknya yang mati kalah. Udah sampai begitu, dulu di Romawi kayak begitu. Di Persia ada kelompok aliran namanya Mazdakiyah. Ajarannya macam-macam aneh, sampai ada yang membolehkan hubungan sedarah. Bapak boleh kawin sama anak perempuannya tuh. Di Persia dulu begitu. Banyak lagi. Nah, termasuk di Jazirah Arab, tempat Nabi Muhammad dilahirkan, ada beberapa masalah. Meskipun nggak semuanya, tapi ada beberapa. Contoh beberapa masalahnya apa di sini? Satu, judi. Meskipun dulu belum ada judi online. Ya, kalau sekarang kan banyak ya. Hati-hati nih judi online. Ya, dulu judi, di masyarakat Arab ada juga yang hobi judi. Kemudian khamar. Apa khamar? Minum arak, cekek botol. Ya, orang-orang Arab tuh. Dan itu udah mendarah daging ketika di masyarakat Arab. Makanya dalam mengubah tradisi yang udah mendarah daging itu nggak langsung. Ada proses bertahap. Haramnya arak ditetapkan itu bertahap, nggak langsung haram. Ya, sekali turun ayat masih belum haram, 2 kali masih belum, nanti baru pas ketiga baru tuh haram. Ya, ada caranya lah, nanti itu di pengajian tuh udah dibahasnya tuh. Kalau di sini nanti habis waktunya tuh. Ya. 3, ada perzinahan. Ya. Macam-macam tuh perzinahan di masyarakat Arab ketika itu. Ada laki-laki banyak, perempuannya 1. Ya, 1 perempuan yang menggaulinya banyak. Nanti begitu udah hamil dipanggil semua yang menggauli itu. Ini lu kumpul semua nih, yang naruh saham semuanya. Begitu lahir, lihat tuh anak udah lahir nih. Jadi anak siapa dilihat tar, hidungnya sih mirip lu nih, lu kayak bapaknya. Begitu. Perilakunya nggak benar. Ada orang perempuan nikah sama laki-laki, pengen dapet anak hebat. Ya, ngapain? Istrinya disuruh ke rumah tokoh Quraisy ketika itu. Mau sana lo, datang ke rumah dia. Buat apaan? Buat digaulin. Jadi biar ada sahamnya katanya gitu. Ntar kalau udah ada tanda-tanda kehamilan baru balik lagi. Dia berharap anaknya jadi hebat seperti tokoh jahiliyah itu. Begitu, perempuan dulu gak ada harganya itu pada zaman jahiliyah. Ya. Terus ada wa'dul banat namanya. Wa'dul banat artinya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tuh di zaman jahiliyah, nggak semua sih. Kalau semuanya nggak ada yang lahir lagi dong. Ya. Sebagian suku kabilah begitu. Di Quran Allah ceritakan tuh, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kalau dikasih tahu anaknya lahir perempuan, langsung tuh bapak mukanya merah, nahan marah. Pagi lahir, malam udah nggak ada. Dikubur hidup-hidup. Kejam apa enggak? Kejam apa enggak? Kejam. Tapi perempuan doang. Bayi perempuan doang, bayi laki enggak. Kalau di zaman Nabi Musa yang dibunuh bayi laki apa perempuan? Bayi laki-laki. Karena Firaun mimpi takut kerajaannya dihabisi oleh seorang laki-laki, makanya anak laki dibunuh, lahir laki bunuh. Zaman Firaun. Sekarang jahiliyah modern, yang dibunuh laki apa perempuan? Dua-duanya. Laki perempuan, belum lahir udah dibunuh. Zaman sekarang banyak orang-orang pada aborsi, belum nongol, itu anak belum melihat bumi, belum melihat dunia, dibunuh. Hati-hati Bapak Ibu, yang punya anak perempuan jagain baik-baik, ya. Sayang sama anak, jaga
kagak, saya punya pengajian khusus dokter. Semalam saya ngajar dokter, ada berapa, lumayan lah, ada 10 lebih deh tuh dokter-dokter ngaji tiap malam Sabtu. Banyak beberapa dokter kandungan ikut ngaji sama saya. Cerita pengalaman, dokter kandungan bilang apa? Itu tiap bulan suka ada nih pasien yang datang minta digugurin kandungannya. Anak perempuan umur 16 tahun minta diaborsi. Diantri nama emaknya, dok, tolong dok, anak saya hamil. Masih SMA, kelas 1, minta diaborsi. Ngeri gak tuh? Ngeri, masih SMA. Ditanya, nah siapa yang hamilin kamu? Pacar saya, bu dokter. Umur berapa? 14 tahun. Anak 14 tahun bisa menghamili anak umur 16 tahun. Itu bukan cuma satu, banyak. Hati-hati. Udah berzina mau bunuh, wah dosanya tambah banyak tuh. Ya, ini kalau terjadi gini itu lebih berat daripada fenomena jahiliyah dulu. Kalau jahiliyah dulu dikasih kesempatan lahir dulu tuh anak, ngelihat dulu dunia sebentar. Sekarang belum lahir udah dibunuh. Alhamdulillah min dzalik. Ya, itu berat. Hati-hati. Makanya bapak ibu yang punya anak, baik laki perempuan, tolong jagain. Ya, jangan sembarangan pergaulannya, lihat, jangan sampai nyesel. Ntar main ke sono kemari, pulang malam, akhirnya begitu pulang, wah udah bentuknya beda. Ya, badannya 2. Ya, batunya yang ngambilin pergi, jadi es cendol nggak pakai kelapa, perutnya berjendol kagak ada bapak. Cakep. Itu kalau pantun begitu, itu bukan pantun ya. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu punya anak jangan sampai ada yang kayak begitu. Ya, naudzubillah. Kalau ada perzinahan, kampung kena getahnya, kena sialnya tuh. 40 rumah, depan, belakang, kiri kanan, kena sialnya. Maka hati-hati, jangan sampai kayak begitu. Jadi zaman dulu nih ada tradisi wakdul, bahana perempuan dibunuh. Kenapa alasannya perempuan dibunuh? Karena ada masalah juga, mereka orang-orang Arab biasa perang. Ya, antar suku kabilah Arab tuh suka perang. Jadi kata mereka, kalau punya anak perempuan kagak ada gunanya. Diajak perang kagak bisa, diajak kerja lemah, lu saya doang hidup, matiin, begitu. Ya, nah kalau kita begitu pikirnya kan bingung. Nah, kalau perempuan pada mati, kagak ada orang nantinya. Tapi namanya jahiliyah nggak mikir ke situ. Orang Arab itu perkara kecil aja dulu ya bisa berantem. Makanya mereka nggak bangga kalau punya anak apa? Perempuan. Bangga punya anak laki. Kalau punya anak laki, masya Allah, girangnya minta ampun. Nah, termasuk terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, Abu Lahab lagi nongkrong tuh. Kalau kata kita, di warteg kali ya, atau di mana gitu. Nongkrong pokoknya sama teman-temannya tuh, warkop gitu ya. Dikabarin, ponakanmu udah lahir. Iya, laki perempuan. Laki, langsung gila banget ya. Yang ngabarin itu budaknya tuh, langsung karena kamu ngasih kabar gembira, kamu saya merdekain. Tuh, saking girangnya punya keponakan, bagaimana anak itu? Ponakan lahir langsung budaknya dimerdekain. Bebas. Nah, gara-gara itu Abu Lahab tiap hari Senin siksaannya diringanin di neraka. Tiap hari Senin nih, sekarang Minggu Sabtu ya? Minggu, besok Senin. Nah, Abu Lahab ada keringanan tuh nanti azabnya. Dari kukunya keluar air. Bisa isep-isep neraka. Gara-gara girang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita yang selalu girang dengan Nabi Muhammad, yang selalu ngaji tentang Nabi Muhammad, yang ngikutin jalan Nabi Muhammad, yang ngikutin akhlak Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kumpul di surga. Itu sekali girangnya itu Abu Lahab cuma sekali dapat dispensasi kayak begitu. Itu diriwayatkan oleh para ulama. Imam Bukhari menyebutkan, ulama-ulama hadis menyebutkan, sampai seorang imam hadis Al-Hafiz Ad-Dimashqi bikin syair, tapi bukan dalam bahasa Aja Mukti, bahasa Arab. Ya, kalau pakai bahasa Aja Mukti ada cakepnya tuh. Bahasa Arab jadi nggak ada cakepnya. Idza kana hadza kafiran jaa dhanbuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil itsnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada.
Fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata wahida. Kalau bahasa Argentina cakep. Kata Imam Al-Hafidz At-Tirmidzi apa? Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu. Kalau orang kafir yang udah dicela langsung sama Allah, Abu Lahab, apa celahannya? Turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu ayat turun sebelum Abu Lahab meninggal. Orangnya belum meninggal, SK nerakanya udah turun. Ngeri itu. Ya kan? Belum meninggal langsung Tabbat yada. Wa mra'atu dua tuh. Istri juga. Wa mra'atu hammalatal hatab. Istrinya juga tuh. Ya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya bukan bawa kayu bakar, provokator. Kalau kata sekarang, kesono bakar orang supaya benci Nabi Muhammad, kesini ngompor-ngomporin orang biar benci sama Nabi Muhammad. Jadi dua-duanya sebelum meninggal udah divonis neraka. Sehidup semati seneraka. Mau? Jangan. Tuh, ngeri. Bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Datang ayat tabat yada Abi Lahab wa tab yang menjelaskan dia selama-lamanya di neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Ada hadis ya yang apa? Menjelaskan tiap hari Senin yukhaffafu anhu lisururi ahmada. Diringanin azabnya gara-gara apa? Girang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu. Apalagi orang-orang yang sepanjang hidupnya di Ahmada masruran wa mata wahida. Girang didengar nama Nabi, dibikin maulidnya, ada pengajiannya tentang Nabi Muhammad, dikenalin sirahnya, akhlaknya dan sebagainya, sampai mati bawa iman, sampai mati dalam perkara bertauhid. Oh, itu bukan cuma diringanin, ke surga reuni bareng Nabi insyaallah. Ya. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu, di tengah kondisi yang biadab, ya, lihat aja tuh, ada judi, homer, zina, membunuh bayi perempuan hidup-hidup, perang dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi Muhammad diutus di sini. Ya, dan ayat yang pertama turun bunyinya apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini unik ini. Masyarakat Arab tadi disebut masyarakat Arab, masyarakat yang ummi. Ya, masyarakat yang ummi yang nggak biasa baca tulis, bukan cuma Nabi Muhammad. Masyarakat Arab memang nggak biasa baca tulis. Orang Arab makanya hafalannya kuat, karena jarang nulis baca. Ya, tapi begitu turun perintah suruh baca, ini kan unik nih. Kok suruh baca? Masyarakat yang nggak doyan baca disuruh baca. Maksudnya apa? Inilah cara mengubah peradaban. Semua masalah ada, tapi solusinya memang dari ilmu. Kalau kita pengen mengubah keadaan kita, kudu pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa berubah. Kalau seandainya ada orang bilang sekarang kita banyak hadapin masalah, ekonomi kita bermasalah, ya, politik kita bermasalah, sosial kita bermasalah, ya, dan lain-lain banyak, betul. Tapi sumbernya karena masalah ilmu. Kalau ilmunya rusak, itu efeknya ke semuanya tuh. Tapi kalau ilmunya diperbaiki, nanti lama-lama bisa memperbaiki yang lain. Nanti ekonominya jadi baik. Kenapa? Karena orang-orang belajar ilmunya benar, jadi ekonom yang baik. Ya, ilmunya benar, nanti lahir politisi yang baik. Ya, dan seterusnya semuanya, sehingga nanti bisa. Jadi Nabi luar biasa. Ya, mengubah masyarakat yang tadinya biadab menjadi beradab. Yang tadinya masyarakatnya jahiliyah menjadi masyarakat ilmiah. Itu hebatnya Nabi itu. Jadi datang itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar lahir begitu saja. Makanya kita contoh. Ini saya senang tadi ngedenger nih. Masjid Ar-Rahmah, masjid pendidikan. Begitu. Itu contoh Nabi memang. Ya, kalau pengen bangkit masjid itu yang penting bukan bangunannya,
Maksudnya bukan bangunan yang nggak penting, yang utama itu programnya tadi. Ya, biar kagak bangunannya mewah, bangunannya megah, cakep, tapi kalau nggak ada program yang cakep, itu mesti jadi tempat wisata. Betul? Betul. Bukan jadi tempat pendidikan. Coba lihat Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi bangunannya dari apa? Pelepah korma. Atapnya cuma apa? Korma, daun penuh korma doang. Kagak ada. Kalau sekarang sih udah cakep. Ya kalau sekarang kesana, dulu gak ada bangunan-bangunan mewah. Tapi dari situ lahir manusia-manusia terbaik. Sahabat Nabi itu manusia terbaik yang dapat pengakuan dari Allah. Allah bilang apa? Radhiyallahu anhum. Itu titel terbaik buat sahabat. Allah udah ridho sama mereka. Ya, Nabi Muhammad akuin. Bahkan orang-orang barat, kafir, orientalis ngakuin. Kata mereka apa? Seandainya Nabi Muhammad nggak punya mukjizat apa-apa, selain para sahabatnya, itu udah cukup menunjukkan dia seorang nabi. Kenapa? Satu, nggak ada manusia di dunia ini yang diikutin dengan sahabat begitu setia kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana ada orang-orang yang berani ikutin orang lain? Nggak ada. Nabi Muhammad betul-betul dicontoh semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dicontoh semua. Saya suka bercanda sama mahasiswa kalau ingin ngajar. Saya bilang, orang-orang barat tuh suka membanggakan tokoh-tokoh filosof mereka tuh, tokoh-tokoh filsafat mereka. Di Yunani dulu ada orang-orang hebat, Socrates, Plato, Aristoteles. Saya tanya ke mereka, tolong cariin bagaimana cara gosok giginya Plato. Kagak ada yang bisa jawab. Ya, nggak ada yang nyontoh. Bagaimana cara makannya Socrates, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena memang mereka hanya diambil pemikirannya, tidak diikuti perilakunya. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Pemikirannya, perilakunya jadi contoh. Kapan? Sepanjang masa, bukan hanya pada waktu beliau masih hidup. Ya, makanya kita enak nih. Ya, jadi umat Nabi Muhammad ya kudu pinter. Ini masjid pendidikan biar kata bangunan segini nih, insya Allah bisa lahir kader-kader yang bagus nanti. Ya, begitu. Apalagi tadi sambutannya menggelegar banget. Wah, saya malu nih penceramah. Pinter saya kalau kalah duluan ini. Masya Allah, besar ini. Luar biasa Bapak. Mudah-mudahan panjang umur Pak. Maka saya teman kata niatnya Mas Soso. Luar biasa. Oke, lanjut ya. Kita lanjutin. Slide A. Oke, ini jadi singkat. Jadi kalau udah masa Nabi itu perbincangannya nggak jauh-jauh begitu. Adab, ilmu, dan akhirnya peradaban. Ya, itu aja. Makanya dalam waktu singkat 23 tahun kurang lebih Nabi bisa membawa Islam menjadi agama sekaligus peradaban. Sebagai din sekaligus tamadun. Itu nggak ada dalam sejarah yang kayak begitu, hanya Nabi Muhammad yang mampu kayak begitu. Oke, kita lanjutin. Slide berikutnya. Nah, saya kasih contoh bagaimana cara Nabi mengubah orang-orang Arab yang jahiliyah. Contoh, dulu waktu masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mengukur kemuliaan seseorang berdasarkan perkara-perkara materi. Contoh, karena faktor harta. Pokoknya kalau orang kaya dia mulia. Dulu tuh zaman jahiliyah, orang yang punya jabatan, orang mulia. Orang yang punya fisik cakep, dia orang mulia. Orang yang punya kekuatan, dia mulia. Atau keturunannya bangsa Quraisy, ya, bangsa kalau kata kita darah biru. Ya, kebanyakan makan spiritus kali itu. Dianggapnya mulia tuh orang-orang dulu begitu. Makanya orang-orang kayak Abu Lahab, Abu Jahal disebut rajulun karim. Orang yang mulia. Kenapa? Dia punya duit. Dia punya jabatan, keturunannya keturunan bangsawan, orang mulia. Itu versi jahiliyah. Begitu Nabi Muhammad diutus, diubah mindset itu. Turun ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan yang paling kaya. Yang paling mulia itu bukan yang paling banyak jabatannya. Yang paling mulia itu bukan yang paling cakep, paling ganteng, bukan. Bukan yang paling kuat.
tapi yang paling takwa. Berubah cara pandang. Kenapa? Kalau kemuliaan berdasarkan kekayaan, maka nggak semua orang bisa jadi orang mulia. Karena yang bisa jadi orang mulia hanya orang kaya doang. Orang miskin bisa nggak jadi mulia? Nggak bisa. Kalau kemuliaan karena jabatan, nah kita nih yang nggak punya jabatan nggak jadi mulia. Kalau kemuliaan karena keturunan, ya udah, yang keturunan bangsawan aja yang mulia, kita enggak. Kalau kena kecantikan, nah emang kita lahir mesen, kan enggak mesen. Ya. Kalau kita kan orang Indonesia mancungnya bukan keluar, kemana? Nah itu dia tahu sendiri. Mancungnya ke, nah itu jangan pakai dua plastik. Ya, plastiknya habis kan repot. Udah bersyukur sama Allah. Apa yang udah lahir begini dari Allah terima. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah udah ciptain kita dalam bentuk yang paling cakep. Jangan diubah-ubah deh. Ya, hidup begini dipengen dipancung, akhirnya patah hidup. Bibir pakai disuntik-suntik jadi tebal, akhirnya gak enak dilihatnya. Kayak habis disengat lebah begitu. Jangan kayak begitu-gitu, udah bersyukur sama Allah. Karena kemuliaan bukan pada kecantikan, kemuliaan bukan pada kegantengan, tapi pada takwa. Kalau kemuliaan karena takwa, maka semua orang bisa jadi orang mulia. Gitu. Mau miskin, mau kaya, kalau dia takwa dia mulia. Mau laki, mau perempuan, kalau takwa dia mulia. Mau pejabat, mau rakyat jelata, kalau dia takwa dia mulia. Jadi bukan karena jabatannya, tapi karena takwanya. Sampai ada disebutkan dalam satu akar ulama, al-jannatu liman ittaqa walau abdan habasyian. Surga Allah siapin buat orang yang bertakwa. Meskipun dia budak dari kalangan suku Habasyah, kayak Bilal. Bilal itu dulunya budak, hitam. Fisiknya gak enak dilihat, kulitnya hitam. Sampai orang-orang kafir menjuluki Bilal sebagai apa? Gagak. Gagaknya Muhammad tuh. Kalau Bilal di azan dibilang tuh gagaknya Muhammad lagi ngoceh tuh. Fisiknya udah gak enak dilihat, emang hitam. Orang-orang Ethiopia begitu kulitnya. Tapi kata ulama, walau abdan habasyian, masuk surga nih. Belum meninggal, bakyaknya kedengeran ke surga waktu Nabi Mi'raj. Tuh, Nabi lagi Mi'raj, ya, kedengar suara tak-tok tak-tok. Nabi tanya, ini suara siapa nih? Tahu nggak? Itu suara Bilal. Ya, sampai sekarang namanya ada di masjid-masjid. Kalau terawih, yang dicari siapa? Bilal. Bukan Abu Bakarnya, ya nggak? Bukan Umarnya, benar nggak? Ingat kan siapa nih imamnya? Ada Bilalnya? Bilal. Kagak pernah kemana Abu Bakar ya kagak. Bukan masalah ini, masing-masing Allah kasih keistimewaan. Sayyidina Abu Bakar ada keistimewaan, Sayyidina Umar ada keistimewaan, Sayyidina Utsman ada. Ternyata Bilal yang hitam secara kulit, bakyaknya kedengeran sampai ke surga. Nabi lagi Mi'raj dengar, masya Allah. Makanya ketika Nabi pulang Mi'raj, Nabi yang dicari Bilal, bukan yang lain. Mana Bilal? Ada apa ya Rasul? Ente punya amalan apa sih? Nanya Nabi. Ente punya amalan apa? Hebat banget, suara ente bakyaknya ke surga. Kata Bilal, saya nggak punya amalan apa-apa ya Rasul. Coba pikirin, saya nggak punya amalan apa-apa. Cuma saya biasa kalau wudu batal, wudu lagi. Begitu Bilal, jadi selalu dawamul wudu. Ya, Bilal nggak pernah tuh batal diem nggak. Batal wudu, sholat 2 rakaat gitu. Ya, kalau diamalin nih sama jamaah Syaroma, sendal jepitnya kedengeran. Sampai ke langit itu 7, malaikat bingung nih suara sendal jepit sampai satu merah satu hijau lagi. Ya, tapi amalin tuh ya, wudu dijaga begitu ya. Tuh, Bilal. Meskipun secara fisiknya hitam, jelek, orang nggak suka, tapi dia takwa, surga buat dia. Terus apa lagi? Wanaru liman asa walau sayyidan quraisyan. Neraka buat orang yang maksiat, apalagi kafir. Meskipun dia sayyid, tokoh dari bangsa Quraisy. Tapi Abu Lahab tadi itu contohnya tuh. Abu Jahal, dia tokoh-tokoh Quraisy tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia kafir. Karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika Nabi turunkan ayat, Allah turunkan, Nabi sampaikan tuh, kemuliaan berdasarkan takwa. Bapak Ibu sekalian, Nabi udah ngajarin. Jadi sekarang
standar Bapak Ibu kalau pengen memuliakan orang dari apanya? Takwanya. Bukan dari kekayaannya, bukan dari jabatannya, bukan dari cakepnya, bukan dari garis keturunannya, tapi takwanya. Kalau dia orang kaya, takwa, kita hormati. Ya kita muliakan. Kenapa? Karena takwa. Kalau dia punya jabatan, baik orang yang mulia, kita muliakan karena takwanya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Tapi kalau jadi duit orang kaya banyak, kagak mulia, kagak ada takwa, gak mulia. Ya, ada orang duitnya banyak, flexing sono sini, nggak enak dilihatnya. Ya, akhirnya dijarah. Gara-gara apa flexing mulu sih. Ya, bukan pakai takwa, pamer sono begini begitu, nah harganya kesusahan. Jangan, kita punya harta bukan buat dipamer-pamerin. Punya rumah 10, iya, yang pakai cuma 1. Yang 9 tukang villa yang enak. Yang pada punya villa tuh di puncak tuh, yang enak tukang villanya bisa berenang tiap hari. Ya kan? Yang punya ini nggak berenang tuh. Nengokin seminggu sekali juga belum tentu. Ya, kita jangan begitu. Jadi kita nih kalau pengen memuliakan orang, lihat ke takwa. Itu kalau pakai cara pandang Nabi. Tapi kalau cara pandang jahiliyah masih dipakai. Udah orang kaya dihormatin banget, sujud-sujud. Padahal tuh orang kaya kagak sholat, maksiatnya rajin. Kenapa? Duit. Ya. Tadinya berani ngomong, begitu dikasih, "Bang, ini haram." Kasih duit, halal. Duit. Ya. Begitu ditempel lagi, halal. Berubah. Ditempelin lagi, harum. Jangan, jadi bukan karena duit. Ya, ada pejabat atau kalau dia takwa kita muliakan. Kalau dia korup jangan dimuliakan, jangan dipilih lagi. Betul? Nah, begitu. Terus belum jadi calon. Sama-sama gitu ya. Jadi biar ada temannya Pak. Mama semangat, saya juga semangat Pak. Jadi kita memuliakan orang berdasarkan apa? Takwa. Bukan masalah cakep, bukan masalah badannya gendut, kurus, enggak. Takwa. Kalau dia takwa dia mulia. Tuh pakai cara pandang Nabi begitu. Jadi besok-besok kalau bikin acara yang tempatnya VIP, VVIP itu, yang suhunya berjamaah terus, itu VIP itu. Ya, yang jarang ke masjid, antri. Tuh kudunya begitu. Setuju nggak? Begitu kudunya. Kan takwa. Ini kagak. Yang jarang sholat, yang sholatnya rajin nanti, begitu rapi ganti, tinggal air putih menasi. Ya, tega banget. Ya, jangan begitu. Ganti VIP. Siapa nih yang sholat subuhnya rajin berjamaah? Ini orang soleh. Insya Allah tuh subuh orang lagi enak tidur dibangun. Kalau bukan karena kesolehan ketakwaannya nggak bakal bangun tuh. Hujan apalagi, enakan ngapain? Kau tahu tuh ahlinya sih. Nah, kita lanjutin. Nah, terus cara pandang Nabi lain lagi nih. Nabi bilang, kan beliau ini hadis terkenal. Kalau kita mau lihat di mana ini sering dengar. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi bilang gitu. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, karena akhlak itu adanya di manusia. Fokus Nabi itu ke manusia. Jadi Nabi itu bikin peradaban, membangun peradaban Islam, bukan bangunan fisiknya yang dibangun. Ya, bukan bangunan fisiknya, bukan berarti bangunan fisik nggak penting nih, jangan salah paham. Bangunan fisik kalau seandainya orang-orang yang kagak ada, kagak benar jadinya. Dikorup tuh bangunan. Yang dibangun manusianya dulu. Ya, kalau manusianya udah pada bener, bangun apa aja beres. Duit kagak ada yang ditilep. Tuh, ya. Banyak anak-anak makan keracunan. Kenapa? Banyak yang nilep. Tuh, tujuannya bagus tuh program. Nih, tukang sunatnya banyak. Kenapa? Akhlaknya yang bermasalah. Bagus tujuan kita, hargai itu program bagus. Tapi
Masalahnya orang-orang yang terlibat ini masalah. Ya, Nabi enggak. Yang Nabi pertama itu apa? Orangnya dulu diperbaiki akhlaknya. Nabi kalau pengen nunjuk orang dikasih amanah nggak pakai lama fit and proper testnya. Ya, Muaz bin Jabal pengen diutus ke Yaman, cuma diajak ngobrol aja. Muaz, kalau kamu saya utus ke Yaman, bagaimana kamu utus ngobrol? Dengan kitab ngomong. Kalau nggak ketemu, dengan hadis. Kalau enggak, saya ijtihad. Udah, berangkat. Begitu jalan, nggak pakai lama. Siapa lagi diutus? Sahabat-sahabatnya dikirim sana ke sini, nggak pakai lama. Kenapa? Nabi udah tahu kualitas sahabatnya itu. Zaman sekarang udah fit and proper test masih korupsi juga. Ampun deh. Akhlak itu yang susah. Nah, kalau dalam pendidikan itu akhlak diabaikan, itu parah udah. Makanya saya suka bilang, dalam pendidikan itu yang paling susah bukan juara-juaraan, bukan ranking-rankingan. Kalau sekedar cuma bisa lulus ujian nasional, itu gampang, bisa di-drill. Saya di bidang pendidikan. Kita pengen anak-anak kita lulus UN, masuk perguruan tinggi negeri, di-drill berapa bulan bisa jawab soal tuh. Saya punya teman, dia pelatih olimpiade matematika yang biasa ngirim anak-anak ambil ke luar negeri. Saya tanya sama dia, berapa waktu yang dibutuhin biar anak-anak UN ini bagus? Dia bilang apa? Kalau mau santai, setahun cukup. Setahun cukup. Bahas satu soal aja katanya, sehari. Kalau sehari satu soal, setahun 360 lebih soal. Begitu kan? 360 lebih itu sama dengan ngulangin soal 8 tahun kurang lebih itu. Kali 40 kalian itu berapa tahun tuh? Artinya kan soal-soal ujian itu kan cuma berulang-ulang aja, ganti angka doang. Kata dia setahun tuh cukup. Tapi kalau mau cepat sebulan juga bisa saya bikin kata dia. Berani tuh. Orang-orang dijamin begitu. Masuk bimbel dijamin masuk. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Berani jamin. Kalau nggak masuk PTN uang kembali. Tapi saya belum pernah ketemu bimbel yang berani jamin. Masukin bimbel sini 2 bulan soleh. Ada nggak begitu? Ada. Ya. Saya juga nggak berani punya pesantren ngomong kayak gitu, ngeri kayaknya. Ya, hafal Quran sekarang banyak program, sebulan bisa hafal, 2 bulan bisa hafal. Tapi yang soleh langsung, belum. Tuh akhlak itu yang paling susah. Makanya ketika Nabi mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu bukan tugas sepele, itu tugas paling susah. Ya, jadi dalam setiap tugas Nabi itu nggak ada yang kecil, semuanya besar. Ya. Makanya begitu akhlaknya terbangun, tertanam pada diri sahabat, bisa tuh agama Islam jadi peradaban yang luar biasa, disegani oleh semuanya. Kenapa? Akhlaknya udah tertanam. Nah, ada ceritanya sahabat itu pada konyol-konyolan gaya hidupnya, nggak begitu. Ya, itu yang kedua. Jadi yang terbaik adalah akhlak itu yang harus dijaga. Ini kalau kita pengen bangun peradaban kita. Kita lanjut deh berikutnya. Berapa menit lagi nih? Hah? Saya habis ngomong saya mau pulang juga kayak tadi. Pulang semuanya. Cuma bapaknya yang setia. Saya belum pulang deh Pak ya. Kalau saya pulang juga saya bapak sendiri yang tadi. Anggota dewan pulang, Kori pulang, Bulura pulang. Saya pulang juga enggak. Tapi ada kesibukan, kita doain biar pada lancar urusannya ya. Kalau bapak ini emang udah di sini, wakaf dirinya udah di sini. Ya, bukan cuma di sini yang wakaf. Jadi bapaknya diwakafkan diri di sini. Oke, kita lanjutin ya. Nah ini juga cara Nabi, Nabi bagaimana mengubah cara pandang sahabat-sahabat. Kalau kita mendengar orang pintar, orang cerdas, biasanya orang mengukurnya pakai apa? Pakai ilmunya, apalannya dan sebagainya. Dia pintar, apalannya cepat, wawasannya banyak, juara ini, juara itu dan sebagainya. Tapi Nabi nggak bilang gitu. Karena Nabi orang cerdas bukan begitu. Itu bagus, tapi bukan hanya itu. Nabi bilang tuh al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal sebelum mati datang. Nafsu nih, kita ada nafsu nggak? Ada. Dalam diri kita ini ada nafsu banyak. Ada nafsu sabu'iyah, ada nafsu bahimiyah, banyak macam-macam itu. Nafsu kebinatangan ada dalam diri kita. Makanya kita mau makan. Ya, boleh nggak ada nafsu makan? Boleh, tapi jangan kelewatan. Susah ngendaliin nafsu makan, betul nggak?
Coba kalau untuk kondangan. Ayo, waktu kondangan gimana kira-kira? Semuanya tuh. Belusukan dari gubuk-gubuk, empek-empek. Apalagi? Sate. Apalagi? Somai. Apalagi? Bakso, lekwan, nasi belakangan. Pinter ngaturnya. Alim banget soal gituan. Ya, begitu udah kelar makan, bungkus juga lagi. Bukan ibu-ibu sini, ibu sono. Kalau sini mah kagak ya, agak beda. Ya, itu kan nafsu. Kita makan nih, boleh nggak makan? Boleh, asal jangan berlebihan. Yang bikin kita banyak kena penyakit kan bukan makannya, tapi apanya? Berlebihan. Maka Allah bilang kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ini kayaknya baca Qurannya ngantuk, cuma sampai kulu washrabu berhenti. Tuh, kenapa Allah suruh makan nih? Minum. Itu wala tusrifunya. Ngantuk, udah berhenti. Semua dimakan. Yang manis makan boleh, kebanyakan diabetes. Bukan salah gulanya, kata gula diciptain pakai begini. Makan yang gurih-gurih, enggak apa-apa. Makan santan boleh nggak? Boleh. Terusin yang banyak tiap hari, kolesterol. Yang salah bukan santannya, orangnya yang salah. Nafsu. Nabi bilang orang cerdas mampu mengendalikan nafsu. Nafsu kebinatangan. Ya, makan, minum, syahwat, seksual. Manusia punya syahwat seksual, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Kalau nggak ada syahwat seksual, kagak dia mau nikah. Habis nih generasi. Bapak Ibu di Jepang hari ini mereka udah kebingungan, kehilangan generasi berikutnya. Banyak sekolah tutup. Kenapa? Nggak ada anak yang didaftarin. Udah nggak ada yang lahir. Kalau kata orang-orang intelek, bonus demografinya berkurang. Udah nggak ada, sekolah tutup semua. TK, SD udah pada susah. Makanya kenapa di Jepang produksi film porno itu tinggi banget. Karena pengen supaya orang pengen apa? Punya syahwat. Ternyata gagal program itu gagal. Kita mau nikah boleh, salurin syahwat boleh, asal jangan berlebihan. Ya, salurin ke tempat yang halal. Yang udah punya istri, ya udah ke istrinya, jangan ke orang lain. Ya, kita ngiri sekarang, sampai ngilu ngelihat perilaku orang-orang. Selingkuh gampang banget sekarang. Ya, hati-hati. Kayaknya zina udah bukan barang aneh. Ngeri. Ipar adalah maut. Tahu? Ustaz tahu juga nih katanya. Ya kan buat main drama lumayan gitu ya. Kan ada film tuh, ipar adalah, itu rame banget begitu. Ada lagi yang di kantor selingkuh ini. Ah, Allah, kan udah punya yang halal. Kenapa nyari yang haram? Kata Nabi apa? Dalam hadisnya, idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabatku. Kalau kalian, bapak-bapak khususnya nih, ngelihat perempuan lain, fa'ajabatku, lalu tertarik hatinya, cakep banget nih. Apa? Falyarji ila ahli, pulang temuin bini sono. Ini kagak diitilin. Diikuti, ditanya nomor handphonenya segala kejadian. Pulang ke rumah, ketemuin bini lagi masak, suruh berhenti. Ngapain lo? Gue lagi masak nih, berhenti dulu. Ada apaan sih? Ada urusan. Apa sih gitu mah? Udah, pokoknya sebentar. Ini tangguh, udah mati sebentar kompornya. Ini urusan kagak bisa ditunda ini. Ntar gimana tuh masakan? Udah sebentar, urusan sebentar doang. Kita juga, ya bapak-bapak tahu lah. Berapa lama sih ngomong aja kayaknya kayak pakai obat apa, tetap aja segitu-gitu juga. Udah, pulang. Ketemuin bininya tuh. Ya, udah salurin syahwatnya. Halal apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Begitu tuh selamat, rumah tangga selamat. Tapi kalau tadi ngikutin perempuan yang udah kejadian. Ya. Falyarji ila ahli, kata Nabi, pulang temuin bini. Kenapa? Fa inna maha mithla ladzi maha.
Karena yang ada di perempuan tadi, di bini ente juga ada. Ente suka apa sih? Pipinya, pipi bini ente pegang. Ya, pegang pipi bini, boleh apa enggak? Boleh. Ente suka apa lagi? Maafin pantatnya Ustaz, kayak kupiak cendol. Kata orang Betawi dulu gitu. Bini ente juga bisa. Tapi yang di rumah beda, ente modalin kagak? Betul Bu? Pengen bini cakep dimodalin kagak? Ya bini bau bawang. Ya, kalau pengen bini cakep modalin. Tuh artis-artis cakep, skincare-nya aja sama duit belanja bini kita banyakan skincare dia. Pantes, cakep, wangi. Begitu pula kok lain. Gila. Modalnya kagak. Jadi bini kita bisa cakep kalau dimodalin. Begitu. Iya. Jadi ibu-ibu tuh, saya bantuin tuh. Jadi bilang kamu, tadi pesan-pesan modalin. Tuh, nafsu dalam diri kita. Kalau kita nggak bisa modalin, bahaya. Berzina, macam-macam. Ngeri gitu. Kayak tadi anak-anak muda, 16 tahun. Ngeri. Cerdas. Ya. Kemudian Nabi bilang lagi, al-aqyas aktaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas tuh paling banyak ingat mati. Wa aktaruhum lahu isti'dada. Dan paling bagus persiapannya menghadapi kematian. Itu orang cerdas itu cara pandangnya punya visi jauh ke depan. Visinya bukan cuma apa? Bukan cuma setahun, 2 tahun, udah pensiun, enggak, sampai ke akhirat. Visinya tuh. Dia bukan cuma pengen bahagia di dunia, tapi pengen bahagia di akhirat. Dia bukan cuma pengen punya rumah di dunia, tapi pengen punya istana di surga. Itu orang cerdas. Jadi dia nggak mau main-main di dunia ini. Dimanfaatin betul umurnya itu ibadah kepada Allah. Kenapa? Dunia sementara. Ya, kita di dunia berapa lama, Pak, Bu? Kalau kata Nabi, umur umatnya berapa? Antara 60 sampai 70. Nabi bilang inna amara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalla man zada dzalik. Jarang. Yang lebih dari itu jarang. Ada gak yang umurnya 80? Ada, tapi jarang deh. Yang mana? Sekarang yang muda pada meninggal. Betul? Penyakit banyak. Tapi kalau pakai Nabi tadi bilang antara 60 sampai 70. Makanya ini malam yang umurnya udah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Ya saya cuma ngomong doang. Kan ngomong doang. Bakal mati ya kita? Bakal mati sementara nih di dunia, kagak bakal lama. Betul nggak? Waktunya pulang-pulang. Udah terserah Allah. Saya begitu, prinsip saya terserah Allah. Mau saya belakangan, bapak ibu duluan terserah. Mau bapak ibu duluan, saya belakangan juga boleh. Terserah Allah. Ya, tuh. Jadi ingat, mati itu tanda orang cerdas. Tandanya apa lagi? Berbekal. Apa bekal yang kita siapin? Kita bawa mati nih. Amal, kalau kita duduk ngaji, kita sholat berjamaah, kita bantu orang-orang, itu amal yang bawa mati nanti. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, keluarga ini juga tadi ya. Ini cara pandang juga. Nabi bilang apa? Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Karena Nabi orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Ini bagus nih, jangan dianggap sepele. Nabi ingin menjaga rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga itu salah satu pilar peradaban. Ya, kalau rumah tangga pada kagak bener, wah rusak semua peradaban. Ya, bapaknya kudu bener, ibunya kudu bener, anaknya kudu bener, semuanya itu. Kalau orang yang sayang sama keluarga, dia kasih semua haknya dengan benar. Ya, makanan dikasih makan yang halal. Jangan kasih makan yang haram buat anak kita. Ya, jangan dikasih makan yang haram. Pakaian, kasih pakaian yang nutup aurat. Kalau sayang sama keluarga, bukan cuma pakaian. Kalau pakaian yang nggak nutup aurat, ya, you can see my kelek, you can see my tuur. Belum ngasih pakaian namanya itu. Sayang sama anak, sayang sama bini, pakein pakaian yang menutup aurat. Emang nggak boleh Ustaz kalau pakai baju seksi? Boleh, tapi di kamar. Jangan belanja ke pasar. Pantesan bawa pulang belanjaan banyak banget.
Salah pakai bajunya. Pakai baju seksi boleh, tapi di kamar sama laki sendiri boleh tuh. Ya, jangan juga sama laki rapat pakai lemper. Giliran keluar ngablaknya. Jangan. Anak kita juga yang laki perempuan tutup aurat itu kalau saya keluarga. Kenapa? Ya karena tadi kalau nggak dijaga rusak. Kan kita sayang kadang sama keluarga kita. Kadang-kadang orang pintar ngomong zaman sekarang. Anaknya nggak dijaga, pergaulan kagak dijaga, pakaian kagak dijaga. Ternyata anaknya tadi hamil duluan, es cendol kagak pakai kelapa. Tadi begitu ditanya kenapa? Ya maklum deh, namanya kecelakaan. Itu jawabnya. Sampai dibikin singkatan MBA, Married by Accident. Menikah gara-gara kecelakaan. Kalau saya bilang itu bukan kecelakaan, itu bunuh diri namanya. Kalau kecelakaan itu dia nih orang jalan misalnya, di jalan udah benar, di pinggir, di trotoar udah benar, udah pelan-pelan, udah hati-hati, tiba-tiba di jalan ada mobil terbalik, ya, oleng, nabrak, dia kena timpa, itu kecelakaan. Dia udah jaga diri baik. Nah kalau dia rebahan di tengah jalan kelindes, namanya apa? Bunuh diri, bukan kecelakaan. Kalau udah pakai pakaian yang tertutup, aurat dijaga, pergaulan dijaga, masih ada yang gangguin, itu kecelakaan. Tapi kalau pakaian kagak dijaga, pulang malam boncengan sama laki-laki, bilang kecelakaan, salah alamat. Bapak ibunya kagak sayang sama anak, namanya kayak begitu. Kalau kita sayang, jaga anak kita. Bukan cuma sekedar ngasih makan, bukan sekedar ngasih baju, bukan cuma ngasih tempat tinggal. Allah pesan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh kalau sayang sama keluarga. Ya, kita lanjutin. Nah ini juga tentang sholat subuh, sholat sunnah subuh, ya, rokaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi 2 rakaat subuh sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa maksudnya? Ini cara Nabi menanamkan mental kaya, mental cukup. Jadi kalau dia udah dapat pandangan kayak ini, dia nggak bakal yang namanya kerja lupa waktu, ambisius, serakah, galak. Dia udah jadi orang kaya. Nabi bilang 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Mental itu ditanamkan. Udah jadi hidupnya qanaah. Kerja ya kerja, tapi waktunya ibadah ya ibadah. Jadi jangan apa subuh belum berangkat, belum subuh udah berangkat. Zuhur makan siang, asar langsung pulang, maghrib kena macet di jalan, isya ketiduran. Mau masuk surga, mau teriaknya begitu. Kan kagak bener namanya kayak begitu. Kerja, tapi mental kaya itu harus ditanamkan. Maksudnya apa? Kita nggak jadi berebutan, nggak ambisi sampai lupa waktu, lupa ibadah. Jangan giliran kerja. Kenapa kerja? Ya kan dia dapat rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Itu cara Nabi membangun peradaban. Ya, lanjut. Nah ini peringatan muhasabah buat kita. Jangan sampai ada 3 hal. Nanti kasih peringatan nih, ya. Tidak Allah mati dunia nuzi'atina haibatul Islam. Kalau umatku udah mengagungkan dunia, cinta dunia, itu hilang di bawah Islam. Orang kalau udah cinta dunia biasanya satu paket sama takut mati. Kata Nabi itu ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Biasanya gitu. Dunia jangan dicintai Bapak Ibu, dunia dimanfaatin. Kalau dicintai repot. Taruhnya di hati kalau dicintai. Kalau dimanfaatin taruhnya di kantong. Begitu tadi ada kotak infak lewat, keluarin gampang. Tapi kalau dicintai dari hati susah ngeluarnya. Ya, jangan dicintai dunia. Punya rumah jangan dicintai, punya mobil jangan dicintai, tapi jadikan dia mazra'atul akhirah, jadikan dia ladang untuk kita panen di akhirat. Ya, kedua, jangan sampai tarakatul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jangan sampai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai bersikap individualisme. Ya, nggak mau lagi saling menasehati, nggak mau lagi saling mengingatkan. Jangan, bodo amat lah, dia gue. Jangan begitu.
Kalau udah mulai pada nggak mau saling mengingatkan, udah tinggal tunggu kehancurannya. Ya, kita perlu saling mengingatkan. Ya, orang jadi imam diajarin tiap hari kita sholat berjamaah tuh. Kalau imam lupa ingetin apa kagak? Ingetin. Ya, imam salah, tegur. Subhanallah. Begitu. Jangan imam salah. Aku kagak enak temen. Bukan begitu. Imamnya salah dibiarin aja, salah kita semua kagak sah sholatnya. Jadi ketika salah ingetin dengan cara yang baik. Jangan dibiarin. Ada orang yang berbuat baik kita ajak. Yuk, yang belum ngaji kita ajak ngaji. Yuk, belum sholat, ayo ajak sholat. Yang ada maksiat kita suruh tinggalin pelan-pelan, caranya dengan baik. Nah itu aktif kayak begitu ya. Kemudian kita kesahabat ummati saqatat min ainillah. Kalau kita saling pecah belah, saling caci maki, saling celak, jatuh dari pandangan Allah. Allah nggak kasih pertolongan. Saya pesan Bapak Ibu, ada masalah di masyarakat, jangan sering berantem. Ada perbedaan-perbedaan amalia, jangan berantem. Ya, dia saudara kita, amalnya beda, udah biarin. Ya, jangan gara-gara satu kunut, satu gawak kunut berantem. Lu kunut bid'ah, katanya kagak kunut. Katanya kunut, lu aja kagak apa. Berantem aja. Akhirnya kata yang nggak sholat, mendingan kita nggak berantem, damai. Kagak sholat subuh. Kan paul kayak begini. Jangan berantem masalah-masalah kayak begitu. Ya, tahiyat ada yang begini, ada yang diem, ya, biarin. Masing-masing ada dalilnya. Kalau ngaji ketemu, yang diem sekali, ada yang begini, nggak apa-apa. Asal jangan begini. Kalau ketemu saling begini, itu udah bukan khilafiyah namanya. Ya, jadi jangan berantem di masyarakat. Udah dibangun. Kalau kita berantem, kapan mau ngebangun? Ya, kata ulama, kapan bangunan akan bisa tumbuh, bahkan bisa terbangun kalau tangan kanan membangun, tangan kiri merobohkan. Nah bisa. Jangan dijadwal berantemnya. Muharram berantem tahun baru Hijriah. Safar berantem. Ada hari apa gitu? Hari Rabiul Awal berantem Maulid Nabi. Sampai Ramadan masih berantem bacaan doa puasa. Tarawihnya yang 8 20. Ada yang 8, yang bener 8, 20 enggak. Ada yang 20, yang 8 males. Terus aja. Nggak bener. Sampai kapan kita mau kayak begini? Jangan. Ya, beda-beda tuh biasa. Dari dulu tuh biasa. Dari zaman Nabi udah ada perbedaan, nggak masalah. Nabi ngebangun di atas itu semua, nggak ada masalah. Ya, baik. Lanjut terakhir. Nah, peradaban yang dibangun Rasul itu setidaknya ada 2. Konsep tauhid sama adab jangan dilupain. Kenapa? Karena tauhid yang menyatukan kita semua. Kita ini beda-beda banyak. Beda daerah, ya kan? Beda doyannya beda nih. Ya enggak? Banyak doyannya macam-macam, beda-beda kan? Gak sama kan? Yang satu tim mas makan bubur diaduk. Yang sini tidak diaduk misalnya. Nah, kalau usah berantem, kalau diaduk jijik, oh gitu. Lo nggak diaduk, nggak enak. Nggak begitu. Biarin aja, ya kan? Nggak ada urusan. Mau beda-beda, kulitnya beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang oranye dan sebagainya. Macem-macem. Yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, sampai yang nggak punya rambut, beda-beda. Tapi tauhid menyatukan kita. Ya, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita sama Nabi Muhammad. Begitu. Saudara kita di Palestina, kenal nggak? Punya hubungan saudara nggak? Tapi kita tolongin. Kenapa? Ada tauhid. Kan kita nggak perlu nanya kalau mau ngebantu. Ini orang Palestina sholat kunut tapi kagak. Kagak bener kalau kayak begitu. Mau bantu Palestina, tak dulu, ini mau lihat tapi kagak. Kan kayak begitu. Jangan. Kita disatukan oleh Allah dengan tauhid. Kemudian ada adab. Adab itu untuk meletakkan perbedaan sesuai dengan tempatnya. Kalau yang harus toleran, toleran. Kayak tadi tuh, perbedaan toleran deh. Yang kunut nggak kunut, udah jangan berantem deh. Ya, yang terawih 8, 20 jangan berantem. Ya, yang mau maulid nggak mau maulid itu jangan pengen berantem. Sama-sama cinta Nabi, cuma caranya aja beda gitu, nggak masalah. Tapi ada perbedaan yang harus dikatakan dengan tegas. Misalnya ada yang ngaku Nabi, nah itu beda tuh urusan itu. Ya, saya nggak percaya Nabi Muhammad, saya dampingin sendiri lah. Tapi nggak ada tuh setelah Nabi Muhammad nggak ada Nabi yang lain. Ya, kalau dia ngaku ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad itu sesat, itu masalah. Ya, maka yang kayak gitu memang nggak boleh dibiarkan, harus dihentikan. Kasih laporan kepada yang berwajib supaya jangan ada penistaan agama. Itu begitu sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan kayak begitu agama kita ini bukan sebesar agama saja, tapi juga jadi peradaban yang unggul. Salah satunya terbangun lewat Masjid Ar-Rahmah ini. Itu aja. Mudah-mudahan 50 menit pas. Kalau kurang, kalau dia kaliin aja.
Assalamualaikum.